Dan pada saat itu sebenarnya Lyra juga mau keluar, tapi keburu ada orang datang nih. Nah, pas sembunyi di dalam lemari, halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini aku akan kembali mereview salah satu buku yang bertema anak. Dan buku ini tuh cukup seru menurutku karena buku ini temanya ke anak-anak tapi lebih ke fantasi. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, jadi tanpa berlama-lama lagi, satu buku yang akan aku review, dan buku ini itu sudah aku buat reading vlognya kemarin. Aku akan kasih taruh linknya di sini atau taruh di deskripsi. Jadi buku yang akan aku review di video kali ini adalah The Golden Compass karya Philip Pullman. Nah, jadi sebelumnya buku ini itu sudah diadaptasi ke movie, dan movie-nya itu sudah tayang sekitar tahun 2007, dan waktu itu aku masih SMA, dan film itu keren banget, aku suka, dan baru-baru ini aja tahu bahwa ternyata ada bukunya gitu loh. Dan ya, hari ini akan aku review. Jadi buku ini berkisah tentang seorang gadis kecil bernama Lyra yang memiliki demon. Nah, jadi demon ini semacam wujud pelindung yang menyerupai hewan, dan demon Lyra ini berwujud seperti ngengat dan bisa juga berubah-ubah menjadi seekor monyet kecil, kupu-kupu, dan lain-lainnya. Nah, dan demon Lyra ini bernama Pantaleimon. Lyra dan Pantaleimon bertekad untuk menemukan temannya yang bernama Roger, yang mereka duga bahwa si Roger ini diculik oleh para pelahap. Nah, di dalam buku ini julukan para pelahap diperuntukkan bagi orang-orang yang menculik anak-anak dengan iming-iming permen dan makanan-makanan manis, lalu menjual anak-anak tersebut ke utara. Tidak beda juga ya penculik zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau mau menculik anak-anak pasti diiming-imingi, nih aku ada permen nih, ayo ke bibi atau paman gitu. Jadi yaudahlah, diculik gitu. Nah, jadi Lyra dan Pantaleimon akhirnya melakukan pencarian yang ternyata membawa mereka ke alam utara yang dahsyat. Nah, di utara ini Lyra merasa bahwa di dalam sini, di utara ini sungguh menakjubkan gitu, karena di sana adalah tempat beruang-beruang berbaju besi yang menguasai dunia es dan ratu-ratu penyihir yang berterbangan di langit beku. Di utara ini juga merupakan tempat di mana para ilmuwan-ilmuwan melakukan penelitian-penelitian yang mengerikan. Mereka melakukan penelitian tentang mayat orang utara dan banyak deh penelitian-penelitian mengerikan lainnya. Nah, di perjalanan Lyra banyak sekali mendapatkan rintangan-rintangan yang hampir menyelakai dirinya, sampai demonnya ini, si Pantaleimon, hampir menjadi debu. Jadi kalau misalkan demon itu mati, ceritanya si demon ini langsung menjadi debu gitu, berubah wujud jadi debu. Atau kalau si pemiliknya ini mati, demonnya juga akan bernasib sama, bukan mati kayak ada jasadnya, tapi dia berubah menjadi wujud debu. Nah, pas waktu Pantaleimon hampir jadi debu nih, seorang anak laki-laki yang usia remaja datang menyelamatkan Lyra dan Pantaleimon. Akhirnya mereka dibawa ke satu tempat yang asing, dan Lyra nggak tahu tempat ini seperti apa. Maka mau flashback sedikit sebelum Roger diculik. Jadi sebelum Roger ini diculik, Lyra sempat mendengar bahwa pamannya Lord Asriel juga tiba-tiba tidak menampakkan diri. Sebelumnya pamannya Lyra ini juga salah satu cendekiawan yang melakukan penelitian di utara. Jadi kemungkinan Lord Asriel ini dikambing hitamkan seperti itu oleh beberapa cendekiawan lainnya. Mungkin faktor cemburu atau ya seperti itu. Oke, jadi kita akan mulai ke reviewnya. Pertama-tama aku akan notice dulu covernya dengan gambar seekor beruang kutub dan dengan anak kecil yang aku bisa berpendapat bahwa anak kecil ini adalah Lyra. Lalu mereka seperti berada di sebuah bukit kecil dengan kontras warna yang temaram. Aku suka dengan warna cover ini seperti gambar abstrak hitam kuning keemasan gitu, dan dengan full coverage. Sih, kalian bisa lihat gambar abstraknya memenuhi cover sesuai dengan judulnya. Ada kata emasnya, meskipun bukan itu intinya, tapi covernya ini simple dan artistik. So far aku baca, buku ini berlatar belakang di London di era abad 18 sampai 19-an. Nah, dalam buku ini juga sangat detail menggambarkan tentang situasi dan kondisi. Bahan untuk pakaian dari tokoh-tokohnya ini begitu rinci dan padat. Jadi kita kayak tahu, oh ini sekitar abad 18-19an lah gitu di negara London pada zaman dulu. Dan itu merupakan poin plus dari aku. Nah, di sini Lyra anaknya ini polos, pemberani, suka menolong, dan pintar. Terbukti sewaktu Lyra masuk ke sebuah ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Nah, ia lalu bersembunyi di dalam lemari pakaian, dan pada saat itu Lyra juga merasa takut. Karena kalau sampai ya ketahuan, bisa-bisa dia kena hukuman gitu ya. Dan pada saat itu sebenarnya Lyra juga mau keluar
keluar, tapi keburu ada orang datang nih. Nah, pas sembunyi di dalam lemari, ia melihat ada seseorang yang menaruh racun di minuman pamannya. Jadi Lyra ini melihat di sela-sela lemari, dia lihat kayak ada orang yang menaruh sesuatu di dalam minuman gitu. Dan minuman ini yang akan diminum oleh pamannya Lyra, yaitu Lord Asriel. Nah, dari situlah ia mendapatkan banyak informasi tentang utara dan debu. Mungkin kalian bertanya, debu itu maksudnya apa sih? Nah, kalian bisa baca aja dah buku ini. Seluruh tokoh begitu kuat, dan aku tidak menemukan tokoh-tokoh dengan karakter yang hanya lempeng lewat gitu. Semuanya memiliki peran masing-masing, adegan yang tidak penting juga sangat minim, sehingga ketika kita baca, semua alur plot itu begitu berbobot gitu. Aku juga memperhatikan setiap gaya bahasa yang dituangkan itu begitu sederhana tapi ngena. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ada banyak sekali tokoh di dalam buku ini. Yes, seperti yang aku bilang, tokohnya itu begitu terdeskripsi dengan kuat, dengan baik, dengan detail. Tetapi ada tapinya. Aku adalah tipikal pembaca yang kurang suka dan menghindari bacaan yang terlalu banyak tokohnya. Karena mohon maaf, otak aku tuh nggak sampai kalau menghafal banyak banget karakter-karakter tokohnya gitu. But well, secara keseluruhan aku begitu suka dengan gaya bahasanya, pendeskripsiannya, terus researchnya juga, terus alur ceritanya. Jadi aku tuh suka banget dengan itu di buku ini. Apalagi yang versi terjemahan ini, dan aku rasa penerjemahnya ini bisa kasih diksi yang enak untuk dibaca, nggak terlalu baku-baku banget. Jadi seakan-akan kita itu larut di dalam cerita si buku ini. Oke, mungkin itu dia aja review singkat aku tentang buku The Golden Compass. Aku lebih rekomendasi kalian baca bukunya dulu, baru nonton, supaya kalian tahu perbandingannya. Jangan kayak aku tapi terserah sih. Aku dulu sih nonton filmnya pas launching filmnya, tayang filmnya di bioskop. Waktu itu langsung sama temen nonton The Golden Compass. Actually pada saat itu aku nggak tahu mau nonton apa, bingung ini mau nonton apa sih. Ya udah deh, ini aja The Golden Compass, terserah mau nonton apa yang mau nonton gitu kan. Ternyata ceritanya bagus banget, dan baru-baru ini aja aku tahu ternyata ada bukunya gitu. Oke, mungkin sampai sini aja video aku. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian nggak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye.